Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan pecahan. Yang pertama ada pengertian pecahan. Apa sih pecahan itu? Pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan yang berukuran sama berasal. Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang disajikan A per B dibaca A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Bilangan A itu adalah sebagai pembilang dan bilangan B adalah sebagai penyebut. Selanjutnya ada jenis-jenis bilangan pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Pecahan biasa. Pecahan biasa itu adalah bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan biasa dibagi menjadi dua macam. Ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu adalah bilangan pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contoh 2 per 3, 3 per 5, 6 per 9, 10 per 12. Selanjutnya pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni itu adalah bilangan pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh 3 per 2, 5 per 3, 7 per 4, 11 per 7. Selanjutnya ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri atas sebagian bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Biasanya pecahan campuran diperoleh dari pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Pecahan campuran dinyatakan dalam bentuk A, B per C. Contohnya 1, 5 per 7, 2, 3 per 5, di mana 1 adalah bilangan bulat dan 5 per 7 adalah bilangan pecahan. Selanjutnya ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Untuk menulis pecahan desimal selalu menggunakan tanda koma. Contoh 0,5 dijadikan pecahan biasa jadi 5 per 10 karena 1 di belakang koma. Contoh lain 0,25 dijadikan pecahan biasa menjadi 25 per 100 karena 2 di belakang koma. Dan contoh yang terakhir 0,145 dijadikan pecahan biasa menjadi 142 per 1000 karena 3 di belakang koma. Selanjutnya ada persen. Persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Contohnya 10% dijadikan pecahan biasa menjadi 10 per 100. Contoh lain 20% menjadi 20 per 100. Dan contoh lain juga 30% menjadi 30 per 100. Selanjutnya kita membahas tentang operasi bilangan pecahan. Ada operasi bilangan pecahan penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Yang pertama penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan bisa dengan cara penjumlahan pecahan biasa dan penjumlahan pecahan campuran. Yang pertama kita membahas penjumlahan pecahan biasa. Menjumlahkan pecahan yang telah sama penyebutnya. Operasi penjumlahannya hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Rumusnya A per B ditambah C per B sama dengan A ditambah C per B. Contoh soal 4 per 7 ditambah 2 per 7. Karena di sini penyebutnya sama, jadi kita langsung saja ditambahkan 4 ditambah 2 per 7 sama dengan 6 per 7. Contoh lain 7 per 15 ditambah 4 per 15. Karena di sini udah sama penyebutnya, jadi kita tambahkan saja 7 ditambah 4 sama dengan 11, 15 kita pindahkan jadi 11 per 15. Sedangkan menjumlahkan pecahan yang tidak sama penyebutnya, operasi penjumlahannya terlebih dahulu harus menyamakan penyebutnya karena pecahan tidak bisa dijumlahkan apabila penyebutnya tidak sama. Rumusnya A per B ditambah C per D sama dengan A dikali D ditambah B dikali C per B dikali D. Contoh soal 1 per 6 ditambah 1 per 3. Karena di sini penyebutnya berbeda, kita ubah menjadi pecahan yang penyebutnya sama dengan mencari KPK dari bilangan penyebut.
KPK dari 6 dan 3 adalah 18. Jadi penyelesaiannya 1 dikali dengan rumus. Jadi penyelesaiannya dengan rumus A per B ditambah C per D sama dengan A dikali D ditambah B kali C per B kali D. Jadi 1 dikali 3 ditambah 6 kali 1 per 6 kali 3. 1 kali 3 sama dengan 3 ditambah 6 kali 1 sama dengan 6 per 18. Di sini 6, KPK 6 dari 3 kan 18. Jadi hasilnya 9 per 18. Selanjutnya ada penjumlahan pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri atas bilangan asli dan bilangan pecahan. Operasi hitung penjumlahan pecahan campuran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Contohnya 1, 2 per 4 ditambah 1 per 3. Jadi cara pengerjaannya yang pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi yang 1, 2 per 4 itu diubah menjadi pecahan biasa menjadi 4 dikali 1, 4 ditambah 2. Jadi 6, jadi 6 per 4 ditambah 1 per 3. Dan setelah kita ubah ke pecahan biasa, kita ubah pecahan menjadi sama penyebutnya, karena di sini 4 dan 3 kan belum sama penyebutnya. Kita ubah dengan cara KPK. Jadi KPK 4 dan 3 adalah 12. Jadi 6 kali 3 kan 18, 4 dikali 1 4, jadi 18 per 12 ditambah 4 per 12 sama dengan 18 ditambah 4 22, dan 12 nya kita pindahkan jadi 22 per 12 sama dengan 1 10 per 12. Bisa disederhanakan lagi, dibagi 2 menjadi 1 5 per 6. Selanjutnya ada pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan bisa dilakukan dengan dua cara, pengurangan pecahan biasa dan pengurangan pecahan campuran. Contohnya 5 per 7 dikurangi 2 per 7. Karena di sini penyebutnya sama, jadi kita langsung saja 5 dikurangi 2 sama dengan 3 per 7. Mengurangkan pecahan yang tidak sama penyebutnya, operasi pengurangannya terlebih dahulu harus menyamakan penyebutnya, karena pecahan tidak bisa dijumlahkan apabila penyebutnya tidak sama. Contohnya 2 per 3 dikurangi 2 per 7. Kan di sini penyebutnya berbeda, kita ubah dengan cara KPK 3 dan 7. KPK-nya itu adalah 21. Jadi 2 dikali 7 sama dengan 14, dan 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 14 per 21 dikurangi 6 per 21 sama dengan 8 per 21. Selanjutnya ada pengurangan pecahan. Campuran. Pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri atas bilangan asli dan bilangan pecahan. Operasi hitung pengurangan pecahan campuran dapat dilakukan dengan cara berikut. Contohnya 2 1 per 4 dikurangi 1 2 per 5. Cara pengerjaannya yang pertama, ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi 4 dikali 2 8 ditambah 1 9. Dan 5 dikali 1 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi 9 per 4 dikurangi 7 per 5. Dan di sini karena penyebutnya berbeda, kita ubah ke dalam dengan cara KPK. Jadi 4 dan 5 itu KPK-nya 20. Jadi 9 dikali 5 sama dengan 45. 4 dikali 7 sama dengan 28. Jadi 45 per 20 dikurangi 28 per 20 sama dengan 17 per 20. Selanjutnya ada perkalian pecahan. Operasi hitung perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa dilakukan dengan cara langsung mengalihkan pembilangan dengan pembilangan dan penyebut dengan penyebut. Perkalian pada pecahan rumusnya ada A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Contohnya 2 per 5 dikali 4 per 7 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8, 5 dikali 7 sama dengan 35. Selanjutnya ada pembagian pecahan. Operasi pembagian dalam pecahan dikerjakan dengan cara perkalian setelah pecahan pembagi ditukar atau dibalikan antara pembilang dengan penyebut. Rumusnya A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan A dikali D
per B dikali C. Contohnya 3 per 5 dibagi 4 per 15. Bisa diselesaikan dengan cara 3 per 5 dikali 15 per 4. Ini kan 15 dibagi 5 bisa menjadi 3. Jadi 3 dikali 3 per 4 sama dengan 3 kali 3 9 per 4. Sekian penjelasan bilangan pecahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.